Shalom, saya Gabriela Flaviana Alves Kejakoro dengan NIM 19190030, Prodi Akuntansi kelas A, semester 3. Dari PowerPoint ini, saya akan menjelaskan secara singkat 5 materi yang saya ambil dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang pertama, penilaian obligasi, yang kedua, risk and return, yang ketiga, saham dan penilaian, yang keempat, biaya modal perusahaan, dan yang kelima, penganggaran modal. Dan penilaian obligasi. Dalam penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Pada penilaian obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang. Dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Karakteristik umum suatu obligasi meliputi yang pertama, nilai intrinsik, yang kedua, tipe penerbitannya, yang ketiga, bond in the terms, yang keempat, call provision. Dan terdapat beberapa jenis-jenis obligasi yang biasa diperdagangkan, yaitu yang pertama obligasi dengan jaminan, yang kedua obligasi tanpa jaminan, yang ketiga obligasi konversi, yang keempat obligasi yang disertai warrant. Ini adalah contoh soal yang saya ambil dari penilaian obligasi, yaitu di sini yang diketahui kita memakai rumus penilaian obligasi, yaitu P sama dengan 2N sigma 2N T sama dengan 1 CI per 2 dibagi dengan 1 ditambah R dibagi 2 dipangkatkan P dan ditambah dengan PP atau nilai par dibagi dengan 1 ditambah R dibagi 2 dipangkatkan 2N. Yang diketahui adalah 2N sama dengan 40. Bagaimana 40? Karena N sama dengan 20 dikalikan dengan 2 yaitu 40. T sama dengan 1, CI sama dengan 160, nilai parnya 1000, dan R-nya adalah 16% atau 0,16. Dan ini perhitungan saya menggunakan rumus dari penilaian obligasi yang saya dapat adalah 1000. Dan jangan lupa memakaikan tabel akuitas. Risk dan return. Return atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang, sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan dan dapat diukur dari standar deviasi yang menggunakan statistika. Hubungan antara risk dan return adalah yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset maka akan semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Kesimpulan dari risk dan return. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang ditanggung, semakin besar pengembalian turun yang harus dikompensasikan. Sebaliknya, semakin kecil return yang diharapkan, semakin kecil pula risiko yang ditanggung. Model perhitungan risiko yang paling sering dipergunakan khususnya dalam investasi yaitu secara standar deviasi dan varian. Berikut tingkat pengembalian faktor yang perlu diperhatikan adalah seperti harga saham, dividen yang perlu. Ini adalah contoh soal yang saya ambil dari risk and return, yaitu return yang diharapkan dari obligasi pemerintah atau risk free rate adalah 9%, return yang diharapkan portofolio pasar adalah 18%, dan yang ditanyakan berapa rate of return yang diharapkan pada saham PT NTV apabila beta adalah 1,2. Yang saya ketahui adalah RRF sama dengan 9%, RM sama dengan 18%, dan beta adalah 1,2. Maka saya menggunakan rumus RMTV, yaitu RRV ditambah RM dikurang dengan RRV dikali dengan beta, dan saya mendapatkan hasil 12,6%. Terima kasih. Ini adalah contoh soal yang saya ambil dari risk and return. Yang ketiga adalah saham dan penilaiannya. Saham merupakan surat berharga yang terbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Karakteristik dari saham yaitu memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham. Yang kedua yaitu memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Yang ketiga memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi.
Berikut tujuan dari penilaian saham. Tujuan dari penilaian saham yang pertama, saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Yang saya ambil dari saham dan penilaian menggunakan modal pertumbuhan nol dan constant growth. Dan yang saya memakai rumus dari model pertumbuhan nol, saya mendapatkan hasil 10.000 dengan soal dividen yang diketahui adalah 1.000 dan K yang diketahui adalah 10% atau 0,1. Dan yang berikut constant growth, saya memakai rumus constant growth dan yang saya dapat hasilnya 28,6. Saya memakai rumusnya dan yang diketahui BO sama dengan 1,62, G sama dengan 0,06 atau 0,06 dan KS sama dengan 0,12 dan G 0,06. Terima kasih. Biaya modal. Di dalam biaya modal terdapat aset, yaitu biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Yang kedua, pentingnya biaya modal. Ada beberapa kepentingan, yaitu yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan yang mengharuskan biaya. Yang kedua, keputusan penganggaran modal memerlukan estimasi biaya modal. Dan yang ketiga, fungsi dari biaya modal. Fungsi yang pertama yaitu terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Dan yang kedua, sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Di sini saya memakai nilai saham preferan dan nilai ACC. Dan yang pertama, nilai saham preferan, saya memakai rumus nilai saham preferan yaitu KP sama dengan DP dibagi dengan P0. DP sama dengan 4.500 dan P0 sama dengan 31.250. Dan saya mendapatkan hasil 0,144 atau 14,40%. Dan yang kedua, saya memakai WACC dengan rumus WACC dan saya mendapatkan hasil 13,32. Terima kasih. Penganggaran modal dikatakan sebagai suatu konsep investasi. Sebuah penganggaran modal melibatkan suatu pengikat dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses penyaluran menganalisis proyek-proyek yang menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, jangka waktu tertanamnya aset yang lambat membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana lagi bagi kebutuhan yang lainnya. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut dua hal, yaitu yang pertama, bila investasi yang terlampau besar, akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. Dan yang kedua, bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan, akibatnya adalah perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saingnya. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar dan tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek dan sekaligus, sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Yang keempat, kesalahan dalam melakukan perhitungan berarti berakibat panjang sehingga kerugian pasti terjadi. Penganggaran modal. Yang saya ambil contoh soal dari penganggaran modal adalah payback period. Contoh soalnya, PT Ava Mandiri melakukan investasi sebesar 50 juta dan jumlah cash inflow-nya per tahun adalah 25 juta, maka payback periodnya adalah, saya memakai rumus payback period yaitu capital outlay per proses dikali 1 tahun. Payback period yaitu 50 juta per 25 juta atau dibagi 25 juta dikali 1 tahun, yaitu saya mendapatkan 2 tahun. Jadi payback periodnya adalah 2 tahun. Terima kasih. Terima kasih.